Selamat datang semuanya dan Bante ucapkan salam pembuka dan budaya. Untuk yang baru pertama kali yang mendengarkan atau datang ke acara diskusi Dhamma bersama Bante, Bante ingin mengingatkan agar alat komunikasinya dinonaktifkan. Jadi pada saat pembabaran Dhamma tidak terganggu oleh suara SMS atau suara telepon yang berbeda, sehingga perhatian Anda bisa fokus terhadap ceramah Dhamma yang dibawakan. Malam ini Bante akan menjelaskan penghormatan terbaik. Nah, hal ini akan menyambung penjelasan Bante sebelumnya. Tapi pertama-tama Bante ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berdana untuk membantu biaya pengobatan ayah Bante. Jadi sebelum Bante pergi ke Cikarang, Bante dapat daftar nama dari Ibu Bante, teman-teman yang telah berdana kepada orang tua Bante. Jadi Bante ucapkan terima kasih. Semoga harapan yang Anda inginkan menjadi kenyataan. Nah, Bante akan menyambung penjelasan sebelumnya, yaitu mengapa Bante tidak menerima undangan untuk membacakan parita. Mungkin yang belum mengenal Bante, itu apa, atau belum pernah mendengar Bante, mungkin cukup kaget, karena kok seorang biku tidak mau membacakan parita, Tapi sayangnya Bante tidak mempunyai waktu untuk mengulanginya. Jadi Anda nanti mungkin bisa, kalau mau mendengarnya, bisa meminta rekamannya, atau mungkin kalau nggak salah bisa download dari internet rekamannya. Jadi setelah Bante menjelaskan, selama 4 sesi, selama 4 pertemuan, mengapa Bante tidak menerima undangan untuk membacakan parita, mungkin Anda yang mendengar mengerti bahwa pada saat ini banyak praktik Dhamma yang tidak sesuai, yang hanya sebetulnya bisa disebut sebagai ritual, bukan praktik Dhamma yang sesungguhnya. Banyak yang mengaku, saya berlindung pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangha, tetapi itu hanya ucapan, seperti kita juga tadi, mengambil tisarana, maksudnya aku berlindung, aku pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, itu mengambil tisarana. Tetapi karena banyak yang tidak mengetahui artinya, mereka tidak mengikuti nasihat Sang Buddha dan melaksanakan Dhamma. Nah, apakah pernyataan Bante tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Maka untuk menjawabnya, Bante akan menjelaskan cara melakukan penghormatan terbaik. Sebagian mungkin sudah tahu, atau bahkan semuanya sudah tahu, malam ini kita akan membahas sutta terakhir dari Sang Buddha, Maha Parinibbana Sutta. Mengapa? Karena itu adalah wejangan terakhir beliau, seperti orang tua yang akan pergi untuk selama-lamanya. Mereka mewajangkan kepada anaknya, hal yang paling penting, Demikian juga Sang Buddha.
Beliau pada saat akan meninggal mewujudkan hal yang paling penting. Jadi untuk mengetahui penghormatan terbaik, kita bisa melihat Mahaparinibbana Sutta. Ini berada di Digha Nikaya nomor 16. Nah, untuk pendahuluannya kita akan coba meninjau ya keadaan Buddha Dhamma saat ini. Seperti kita tahu bahwa ajaran Buddha atau Buddha Dhamma telah terpecah belah, ya kan? Setidaknya ada 3 ajaran besar, ya kan? Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Dan masing-masing, ya kan, itu bahkan terpecah menjadi beberapa kelompok lagi. Contohnya Theravada, mungkin yang tahu tentang keadaan di Thailand itu ada Dhammayut, ada Mahanikai, ada Dhammakaya yang terbaru, ya kan? Di Indonesia sama-sama Theravada, ada STI, ada STT, MBI, di dalamnya juga ada Theravada juga, ya kan? Jadi sudah terpecah-pecah, ya kan? Mungkin nggak lama lagi ada STDS, Sangga Theravada Gading Serpong. Nah, tetapi secara umum hampir semuanya, kan, yang bilang STI, yang bilang STT, yang bilang macam-macam lah. Penekanan praktik utamanya adalah dana dan sila dan pembacaan parita, kan? Anda mau berkah, pindah rumah, undang biku, baca parita, ya kan? Sakit, baca parita. Meninggal, baca parita, ya kan? Apapun baca parita, buka toko dan lain-lain, kan? Dan itu diyakini adalah sebagai sarana untuk meraih berkah, kesuksesan atau keberhasilan. Jadi hanya ritual. Sebagai contoh lah, ya, perayaan Waisak, isinya baca parita, dana berupa bunga, dupa, lilin, kemudian pradaksina, menghormati rupa. Habis itu perebut diperciki air atau perebut air parita, ya kan? Setelah selesai bubar pulang, ya kan? Nah, mungkin tadi masa Bante mungkin salah mengatakan parita adalah sarana sebagai mendapatkan berkah. Nah, kalau ada yang suka mengundang biku untuk dibacakan parita, mungkin pasti mengetahui arah dana parita, ya kan? Ini ya kalimat palinya. Mungkin ada yang hafal, ya kan? Berarti tahu ada yang hafal, ya? Apa sih artinya, ya kan? Wipati pati bahaya, ya kan? Sabla sampati sidia. Ini ada 3 syair. Jadi yang ketiganya ini Sabaduka, syair kedua Sababaya, dan yang ketiga Sabaroga Winasaya Paritang Bruta Manggala. Artinya apa? Demi atau untuk menghalau kemalangan, demi untuk meraih semua berkah atau keberuntungan, demi untuk lenyapnya semua penderitaan, semua bahaya atau semua penyakit. Tolong kamu bacakan mantra berkah dan perlindungan. Parita itu adalah syair perlindungan atau mantra perlindungan artinya. Manggala berkah, ya. Jadi tolong kamu bacakan mantra berkah dan perlindungan. Itu arti dari aradana parita. Jadi demi menghalau kemalangan, demi meraih semua keuntungan, berkah, demi
lenyapnya semua penderitaan, ya. Tapi kalau kita, ya, walaupun tidak benar-benar mempelajari Dhamma, mungkin ada yang pernah menonton cerita riwayat Bodhisatta menjadi Buddha, atau film riwayat Buddha lah, mungkin sudah ada yang menontonnya, ya kan? Di sana dikisahkan Bodhisatta untuk menjadi Buddha, untuk mencapai bebas dari penderitaan, bebas dari duka, mencapai nibbana. Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau lakukan di bawah pohon Bodhi? Meditasi, ya. Beliau adalah seorang Bodhisatta. Kira-kira parami beliau dan parami kita bagusan mana? Bodhisatta. Bagusan Bodhisatta, ya kan? Kita sama-sama ingin bebas dari penderitaan, kan? Kalau beliau saja harus meditasi, kok kita bisa hanya dibacakan parita? Ya kan? Kalau menurut ini Ara dan Parita, ya kan? Demi terbebas dari malapetaka, ya kan? Dari penyakit, dari semua bahaya, ya kan? Dan demi untuk memperoleh semua berkah. Gampang sekali kalau gitu, ya. Berarti kalau Anda jadi Buddhis, pasti hidupnya berkah dong. Kan gampang, kan? Kalau cuma ngundang biku dibacakan parita, gampang, kan? Mana yang lebih baik kira-kira? Dibacakan parita atau baca sendiri? Baca sendiri. Berarti kalau Anda bisa baca parita, hidup Anda jauh lebih berkah daripada cuma dibacakan orang lain, ya kan? Kalau Sang Buddha, ya kan, dia ketika jadi Bodhisatta harus berkelana di hutan, meditasi, ya kan? Sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa dengan baca parita, ya kan? Dulu handphone besar, ya kan? Sekarang handphone kecil, ya kan? Bisa macam-macam fungsinya. Jadi dengan kemajuan zaman bisa seperti itu mungkin, ya kan? Jadi kayak teknologi semakin maju, Buddha Dhamma pun semakin maju teknologinya, ya kan, ngikutin teknologi. Jadi nggak perlu berlatih meditasi lagi mungkin. Sekarang dengan baca parita cukup, ya nggak? Oh, tolong kalau mendengarkan Dhamma, ya, kakinya di disilamlah di depan, berapa sila duduknya, jangan duduk seperti ini, ya, kayak makan di warteg atau kayak sikabayan, ya. Tidak baik kalau duduk seperti itu, ya. Dan lain kali juga kalau, ya, mendengarkan ceramah atau pergi ke rumah ibadah, pakai pakaian yang sopan, ya. Jangan asal sekenanya, apalagi pakai celana pendek, ya, semuanya sudah dewasa, ya. Kalau Anda interview ke kantor